Kembali di Fakta 62, harapan di balik tumpukan sampah, seperti itulah keberadaan Sekolah Alam Tunas Mulia di kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Sekolah gratis jadi penyambung asa anak-anak pemulung dapatkan pendidikan layak. Maria Natasha menyambanginya untuk membagikan fakta baik. Nama saya Sipa, cita-citanya jadi dokter. Nama aku Arka, jadi cita-citanya jadi polisi. Ya, memang dari awal dulu saya pengen memutus rantai kemiskinan yang ada di Bantar Gebang, terutama anak-anak pemulung Bantar Gebang. Ya, karena nggak ada jalan lain memutus rantai kemiskinan itu dengan pendidikan yang berkualitas baik. Nggak ada lain. Mereka nggak cukup dikasih duit banyak, nggak bisa, nggak akan selesai. Malah jadi masalah buat mereka. Tapi dengan pendidikan yang baik, ya, insya Allah mereka akan berubah masa depan. Gantungkan cita setinggi-tingginya, mulai merajutnya di usia muda dengan menempuh pendidikan yang layak adalah hak bagi semua anak di Indonesia. Hari ini saya akan ke sekolah yang berada di tengah-tengah tempat pembuangan sampah. Bukti nyata bahwa cita-cita dapat kita rangkai meskipun dari negeri sampah sekalipun. Berlokasi di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, sekolah gratis ini diinisiasi Juwarto dan Nadam. Meski tanpa latar belakang pendidikan, juga modal materi yang melimpah, Juwarto kerahkan tenaga, hati, dan pikiran hingga sekolah alam terus berkembang. Saya pengen sekali anak-anak yang nggak terjangkau oleh pemerintah, program pemerintah, masih ada yang ngurusin. Karena pemerintah itu ngambil segmennya kayak SD negeri dan sebagainya. Anak ini perlu perlakuan khusus. Dikenal sebagai tempat pembuangan sampah ibu kota dan sekitarnya, Bantar Gebang jadi tempat anak-anak meraih mimpi. Siswanya didominasi anak-anak pemulung. Hampir 60%-nya memang tak bersekolah sebelumnya. Anak-anak ini terputus akses pendidikan karena harus berjibaku mengais rezeki. Padahal pendidikan merupakan senjata untuk memutus rantai kemiskinan. Mereka meremah, nggak perlu pakai seragam, nggak perlu pakai sepatu, ya kan? Terus nggak setiap hari. Maksudnya siang. Sekolahnya siang, sehingga anak-anak tetap bisa aktif untuk mengajak, membantu orang tua, untuk bantu di rumah, atau yang perempuan bantu di dapur, yang laki bantu nyortir. Mereka masih bisa, dan orang tua mau melepas itu. Menjadi magnet kebaikan, Sekolah Alam Tunas Mulia berjalan bertahap. Dari lapak kecil hingga kini memiliki bangunan permanen. Berdiri sejak 2003 lalu, Sekolah Alam Tunas Muda menjadi tempat menuntut ilmu sekitar 300 siswa. Dari sekolah non-formal yang ajarkan baca tulis, kini miliki PAUD, SD, SMP, hingga SMA dengan sistem kejar paket. Sekolah ini juga jadi rumah bagi 58 orang santri. Saya nggak nyangka. Apalagi yang dulu yang sedikit saya lakukan sekarang sudah ribuan orang dapat manfaat dari sini. 2010, ini sekolahan saya hanya mendapatkan donasi sekitar 2.600.000 sebulan. Untuk menghidupi, ingat saya guru waktu itu sekitar 18. Ya, kalau sekolah ini hanya visi masalah materi nggak ketemu. Saya lihat guru-guru yang hebat itu guru-guru mereka. Kalau saya mau ngasih tiap bulan cuma sekecil itu ya nggak sebanding lah sebenarnya. Yang jelas niat tulus mereka itu yang luar biasa. Sebenarnya kalau dari pembiayaan minus itu ya. Tapi orang banyak pada pengen masuk pondok pesantren itu. Kita terima. Setelah itu baru ada kemudahan. Alhamdulillah ada orang yang nambah donasi. Pak, saya nyumbang beras, saya nyumbang gas. Yang penting kita jalan harus ikhlas karena Allah. Ya, saya bisa pikir semuanya di sini adalah Allah kasih makan semuanya dengan cara Allah. Perkembangan Sekolah Alam Tunas Mulia tak lepas dari peran relawan. Salah satunya tenaga pengajar yang tulus mengabdi, hantarkan anak-anak menggapai mimpi. Lambat laun, Sekolah Alam Tunas Mulia makin diterima warga sekitar. Awalnya dianggap sebelah mata, kini jadi tujuan masyarakat yang tak mampu untuk sekolahkan buah hati mereka.
Saya ini adalah alumni dari Tunas Mulia, Sekolah Alam Tunas Mulia ini, Kak. Jadi bisa dibilang saya alumni pertama yang mungkin membawa gelar sarjana S1 dari Tunas Mulia ini. Jadi dulu situasi pendidikan di sini, Kak, bisa dibilang sangat-sangat minim. Satu, mungkin belum care-nya orang tua terhadap pendidikan anak, ditambah masih ada mindset bahwa sekolah itu buang-buang waktu, terus juga pendidikan itu nggak penting karena menurut mereka yang penting menghasilkan uang. Nah, sementara di sini bisa menghasilkan uang tanpa sekolah menjadi seorang pemulung. B-A-B. B-I. B-I-B. B-U-Bu. B-E-B. B-O-Bo. Oke, sekarang siapa yang udah bisa mengeja boneka? Ada yang udah bisa? Nah, coba. Sini. Tak andalkan orang lain untuk melakukan hal baik, Sekolah Alam Tunas Mulia jadi bukti bahwa kebaikan mestinya dimulai dari diri sendiri. Meskipun cita terasa sulit digapai, namun dengan ketekunan dan usaha, faktanya semua dapat terjadi melampaui ekspektasi. Jadi di sini sebenarnya tidak ada sistem gaji. Karena kalau kata beliau, untuk kalau sistem gaji masih jauh di kata gaji. Jadi kita cuma bisa, kalau kata ketua yayasan, cuma bisa kasih transport aja. Kayak misalnya materi, memang di sini materi untuk dicari sangat-sangat jauh untuk digapai gitu, Kak. Tapi saya melihat semangat adik-adik, melihat mereka mempunyai mimpi yang tinggi, itu memuaskan saya. Itu membuat saya terpenuhi akan apa yang saya mau gapai di sini gitu, di luar materi. Namaku Arsy, cita-citanya jadi pramugari. Aku Umar, cita-cita aku jadi tentara. Nama aku Alifa, cita-cita aku jadi guru. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Perkataan Bung Karno jadi motivasi para pengajar, juga murid-murid Sekolah Alam Tunas Mulia. Jangan takut untuk terus bermimpi, berjuang di tengah keterbatasan, menyebarkan kebaikan pada sesama. Para relawan pengajar di sini jadi pengingat untuk kita untuk terus peduli terhadap lingkungan sekitar. Seperti mereka yang mengesampingkan materi demi dapat menghantarkan adik-adik di Bantar Gebang ini menuju ke masa depan yang lebih cerah. Fakta baiknya, masih ada yang peduli akan pendidikan mereka. Maria Natasha, Oktabari berbagi fakta baik.